Computer. Jangan sampai gue gagal ngerekord nih. Mbak Met, yang di Tikmi siapa tuh? Mbak Meti atau siapa? Aku tulis Meti kan? Aziz. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Long time no see loh. Iya. Buat Mbak Meti ini. Siapa aja nih? Nah, Kak Rama tuh nyalain kameranya tuh. Hari ini kita mau mulai jam... Nah, ini udah mulai masuk nih. Mbak Sagita, Mbak Sandra kemana? Mbak Sandra semalam sih iya sih, kurang sehat. Sekarang mudah-mudahan udah sembuh. Mungkin lagi istirahat. Oke. Aku suka kagut nih kalau lagi acara Wan Icar nih. Kamu jadi ini ya? Kayak jadi kurang enak body ya, Ren? Kayaknya gimana gitu. Padahal sebenarnya lo lagi yang datang juga. Aduh, gue cuma feelingnya aja. Beda, hawanya lebih formal kalau di sini kan. Kan kita hawanya formal banget ya. Iya nih, malu-malu buka mic juga nih. Ayo dong, kenalan, ngobrol dulu dong. Belum, masih 5 menit sebelum 4 menit sebelum kita mulai ya. Halo, Assalamualaikum. Halo Mbak Endang. Nggak buka kamera ya, nggak pakai hijab soalnya. Boleh, siap. Lagi di mana? Endang dari Semen Indonesia. Dari mana? Oh, Semen Indonesia. Oke. Nice. Mbak Reno itu juga pakai itu kayak itu pakai emoticon. Pakai image. Apaan? Image apaan? Oh, ini lagi pakai kerudung beneran lo ya? Lagi pakai hijab beneran? Agak ini gue virtual background. Tahu belum lo? Virtual background hijab. Kan lo belum tahu kan? Nah. Ini kepala gue doang nih. Virtual background hijab seperti apa itu? Makanya tadi saya mau rekomendasi Mbak Endang, jangan lupa pakai virtual background hijab. Jadi nggak usah pakai hijab lagi. Bisa ganti-ganti warna langsung. Oh gitu ya? Aduh. Mbak Reno nih. Aduh. Ada yang tadi malam ini nggak ya, udah ada di sini tapi pertanyaannya belum dijawab. Mungkin lagi sambil menunggu teman-teman yang lain, bapak ibu yang lain bisa sambil tanya jawab kali. Serius amat gue. Boleh aja sih. Kalau tadi ada yang mau ditanya sekalian sambil nunggu. Ya, saya nggak ada kopi nih. Kalau enggak ya nggak usah yang tadi malam ditanya, mungkin yang tiba-tiba lagi keingetan, tadi malam kayak gue mau nanya ini tapi belum sempat ditanyain. Nah, boleh tuh. Mungkin kita masih ada 3 menit untuk belum mulai. Boleh nih, nyuri start nanya. Boleh. Silakan Mbak Endang. Boleh. Simpel aja sih pertanyaannya. Kemarin kan diceritain sentralisasi, desentralisasi. Nah, perbedaannya apa dengan share service? Jadi kan sekarang lagi banyak nih yang dikit-dikit semua di-share service kan. Tapi kadang-kadang aku lihat banyak yang suka rancu dengan pengertian sentralisasi dan share service. It's a good question. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong konsep centralized sama decentralized itu bukan hanya ngomongin soalan role, Mbak Endang, tapi ngomongin soalan decision making. Jadi keputusan itu kalau kita ngomong centralized berarti kebanyakan di perusahaan itu keputusannya itu diputuskan oleh di atas gitu ya. Jadi itu namanya sentralisasi keputusan lah basically. Kalau desentralisasi artinya power-nya itu didistribute ke masing-masing business unit di bawahnya misalnya gitu. Jadi bukan ngomongin shared service atau nggak shared service, ini ngomongin balance of power tuh ada di mana gitu loh. Kalau decentralized artinya balance of power ini
agak equally distributed. Jadi di atas juga ada power obviously, tapi ada power yang memang sudah diturunkan ke tim yang lebih bawah gitu. Sehingga power itu nggak decentralize ke atas aja gitu. Jadi itu ngomongin tentang balance of power, decision making, authority taking gitu-gitu. Nah, kalau kita ngomongin shared service, kita ngomongin soal role-role apa saja yang kita bisa di-share gitu ya. Karena nanti kita bisa lihat lah types of org model itu apa aja. Dan kenapa, kapan shared service itu make sense, kapan shared service itu nggak make sense, nanti kita juga bisa bahas. Tapi basically shared service konsepnya adalah role-role apa saja yang sebenarnya bisa di-share ke beberapa business unit sehingga tidak terlalu banyak overlapping di setiap business unit yang basically resulting ke cost effectiveness basically gitu, Mbak Endang. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, berarti tapi tidak bicara tentang decision making dan power authority-nya ya kalau untuk share service-nya ya. Jadi lebih ke distribusi services-nya ya. Betul, distribusi pekerjaannya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Oke, pas jam 7. Ren? Oke. Ya, mulai aja nih ya. Mungkin lagi sambil ini juga. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis. Semuanya kita balik lagi ke topik kita yang lagi kita bicarakan dalam 2 hari ini. Main topiknya yaitu Designing an Effective Organization for Your Business. Sudah ada bersama kita Mbak Reno Rafli, VP People and Culture Kata.ai, former faculty of your colleague New York USC. Wah, keren banget. Karena tadi malam kita banyak banget kan ya pertanyaan, terus waktunya kurang. Jadi aku rasa nggak usah lama-lama lagi nih, kita kasih ke Mbak Reno untuk mulai materinya yang part 2. Yang kemarin belum ikutin part 1-nya, mungkin nanti bisa di mungkin kita di grup bisa share recordingnya atau mungkin dari nanti bisa ditanya deh ya. Mungkin kalau Mbak Reno bersedia juga share materinya, mungkin nanti kita bisa diskusiin. So sekarang kita bahas dulu yang bagian kedua. Silakan Mbak Reno. Okay, so thank you so much Ren for your time and for your support. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya. Senang sekali kita bisa belajar bareng, dan di sini yang kita mau share adalah gimana sih mendesain organisasi yang efektif untuk bisnis gitu ya. Nah, yang pertama adalah kemarin kita udah bahas organization design itu apa sih gitu. Kenapa OD itu sangat penting. Ilmu yang sebenarnya kita harus tahu lah sebagai HR professionals. Nah, untuk malam ini yang kita mau bahas adalah tipe-tipe organisasi ada apa aja sih sekarang gitu ya, dari yang mungkin common sama yang nggak terlalu common, pros and cons-nya seperti apa, dan setelah itu kalau misalnya udah pilih satu jenis org design, gimana caranya kita transform ke bantu proses perubahan, manajemen perubahan itu gitu ya. Nah, seperti tadi Sis Iren bilang, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis, takut lupa di chat room, nanti pas kita udah selesai bisa langsung dijawab gitu. Oke, sip, let's get started. Oke, udah kelihatan kan ya? Udah. Oke, great. So, thank you. Ini judulnya Design an Effective Organization for Your Business, Part 2. Okay, so welcome back. Glad you can join us. Hopefully, kemarin udah ikutan, hari ini ikutan lagi. Yang belum ikutan, it's okay. I think, One HR juga udah ada recordingnya, jadi masih bisa lihat yang kita udah bahas kemarin.
Jadi first part of our session kita udah bahas tadi basic of OD dan journey-nya untuk follow OD journey. Yang kedua part 2 kita akan discuss tentang tipe organisasi, pros and cons-nya apa, dan gimana caranya planning to manage the transition gitu ya. Oke, let's get started. Oke, so ini yang pertama adalah yang kita mau bahas bedanya hierarchy versus flat org structure gitu ya. Nah, ini obviously yang kita udah biasa lihat lah ya hierarchy. Nah, ini biasanya obviously the most common type of org structure. What's good about it? Definitely clear line of command, clear cascading goals. Jadi kalau ada goals-nya dari atas, dipecah-pecah dan whatever the individuals has ini harusnya align sama dari atasannya gitu ya. Jadi supportive OKR supaya support the common goal gitu. Tapi under hierarchy ini, what you need to keep in mind, sometimes kalau misalnya layernya terlalu panjang, berarti there might be consequences of slower decision making gitu ya. Kalau layernya terlalu panjang gitu. Jadi seperti yang saya udah sampaikan kemarin, maksimum layer sebenarnya harusnya 8, itu untuk global organization. Jadi kalau untuk kita harusnya jangan terlalu jauh gitu ya dari angka segitu, 7 atau 8. Kalau startup maksimum 5 sampai 6 recommended, not more than that gitu loh. Syukur-syukur kalau bisa masih dipepetin jadi 3 atau 4 gitu ya. Nah, ini juga karena layernya kadang-kadang udah mulai panjang, make sure dalam tim juga kita juga encourage people to speak up dan punya decision making process juga equally distributed. Jadi jangan sampai orang-orang yang di bawah cuma dengar hasilnya tanpa diikut sertakan dalam proses decision making tersebut gitu. Jadi harus aware aja. Nah, bedanya dengan flat organization structure ini mungkin common untuk startup-startup yang baru muncul gitu ya. Jadi dari CEO, dari co-founders-nya langsung ke beberapa tim gitu ya. Supaya what's good about it is that ada hal-hal yang harus bisa cepat dilakukan itu bisa cepat ya decision making-nya dan top leaders kita punya greater visibility and vision. Jadi misalnya kalau startup kan mungkin ada hal-hal yang mesti dirubah cepat, harus pivot cepat. Nah ini harusnya bisa lebih cepat dilakukan gitu ya, faster decision process dan faster speed juga. Tapi what you need to keep in mind adalah kalau misalnya kepanjangan dan si CEO sama co-founders ini yang harusnya fokus sama building strategy, making investor relationship management and all that stuff, takutnya nggak kepegang. Jadi dia bakal fokus sama managing day-to-day versus strategic work. Jadi harus diperhatikan. Kalau misalnya sudah terlalu panjang, then you need to give the leadership team to heads up gitu. Mungkin harus ada layer di bawahnya supaya strategic decision making itu bisa terjadi gitu. Flat org structure ini juga akhirnya membuat tim di bawah habis ini gue kemana gitu. Jadi lack of career prospect itu akhirnya akan membuat orang keluar ya kalau mereka nggak ada clear career management path. Dan obviously hindering growth. Growth ini artinya larinya nggak bisa kencang gitu kalau misalnya nggak ada layer di bawahnya karena kebanyakan manajer ini hanya manage operations day to day gitu. Jadi harus diperhatikan gitu. Oke, so that's hierarchy versus flat gitu ya. Nah, yang kedua adalah ini yang aku mau share functional versus regional org structure. Jadi kalau misalnya rata-rata perusahaan mungkin dibaginya per fungsi gitu. Jadi masing-masing ada R&D, ada finance, ada marketing, ada HR, ada yang lain-lain lah ya. Nah, beda dengan kalau misalnya kita dibagi per area atau per region gitu ya. Misalnya Indonesia Timur, Indonesia bagian Barat. Jadi mungkin ada hal-hal yang mesti diputuskan sehingga regional based division itu lebih make sense daripada function. And it's okay kalau memang itu make sense buat your organization. Nah,
what's good about organized by functions, obviously tim yang di bawahnya itu expertise-nya lama-lama makin dalam karena semua orang pakai language yang sama dan akhirnya akan men-challenge each other untuk belajar lebih kencang lagi gitu ya. Dan speed and goal clarity-nya sama gitu loh. Ini sama sama vision-nya, sama alignment-nya, dan mereka tinggal kerjain, bagi-bagi tugas dan kerjain. What you need to keep in mind adalah kalau misalnya kita bagi organisasi by function seperti ini, they tend to have silos gitu loh. Jadi masing-masing mungkin udah dibagi OKR-nya atau KPI-nya, tapi karena per fungsi, sometimes ada fungsi-fungsi yang mereka nggak perlu kerja sama dengan orang lain, atau sometimes ada fungsi-fungsi yang mungkin harus kolaborasi, tapi yang satu nggak perlu gitu loh. Jadi ini perlu diperhatikan supaya KPI-nya itu dipecah, jangan sampai nggak bikin mereka berkolaborasi gitu loh. Jadi harus dilihat sukses matriksnya. Sukses matriksnya harusnya memaksa semua tim harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan gitu loh. Jadi itu yang mesti diperhatiin. Terus what you need to keep in mind juga kadang-kadang kalau punya functional teams ini tend to have sub-team culture. Jadi masing-masing tim punya culture masing-masing lah gitu ya. Jadi itu ada tendensi meng-create us versus them mentality gitu. Si tim ini selalu dimenangin terus, atau tim ini difavoritin gitu atau gimana. Jadi itu harus hati-hati untuk manage the kind of culture that we want to have. Lalu mungkin juga bisa terjadi lack of coordination karena OKR-nya mungkin nggak membuat mereka berkolaborasi, ya akhirnya jadi lack of coordination. Dan ini juga mesti perhatikan karena fungsinya sangat specialized, artinya agak sulit untuk tim yang di bawah yang mau dipromosiin itu untuk berpindah-pindah divisi. Gitu. Artinya mereka cuma bisa step up ke divisi itu. Jadi kalau divisi itunya manajernya Ardis itu, ya dia nggak bakal naik, nunggu manajernya pindah atau dipromosiin gitu ya. Nah itu juga mesti lihat. Nah bedanya sama regional, ini obviously organized by regions. Kenapa kadang-kadang kita perlu organized by regions? Karena kemungkinan ada solusi atau produk yang memang sangat customized, sehingga membuat kita harus lebih cepat mendengar customer demands di pasar tersebut gitu loh. Jadi dengan adanya region itu dia bisa, si head-nya itu bisa bikin keputusan untuk bikin customized products yang memang langsung bisa profitable gitu. Jadi faster decision making, authority ada di bawah dia, dan yang penting dia jagainnya P&L gitu ya, profit and loss. Nah, tapi mesti dilihat juga kalau misalnya kita langsung bagi per region, kalau misalnya ada global policies, itu harder to manage, harder to implement, karena masing-masing obviously ada egocentrism gitu ya di setiap divisi, di setiap region. Jadi make sure aja you maintain the culture of collaboration and cooperation juga nih antar region. Dan kemungkinan it's hard for you to maintain standards. Jadi standards of financial reporting, standards of marketing budget, standards of how you handle your employees and all that stuff. Jadi hal-hal policy yang memang govern the way to do things itu harusnya diambil di headquarter di atas, sehingga kita juga punya standards of doing things whatever they are gitu ya. Oke, terus lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin by function, by region. Sekarang ada juga yang organisasi itu dibaginya by customer segment. Nah, ini mungkin diperlukan kalau memang si organisasi itu punya distinctive customer segment yang sangat berbeda, sehingga mereka harus dipisah dua. Ya, pertama mungkin yang supporting corporate customer, artinya B2B, dan supporting individual customer, B2C gitu. Mungkin ada satu lagi B2SME, karena kalau SME model, they're not B2B model, tapi they're not B2C as well gitu. Jadi mungkin ada create another divisions yang untuk manage UMKM gitu ya.
Nah, kenapa kita perlukan? Kadang-kadang kita setiap customer itu punya demand yang khusus gitu ya, sehingga itu diperlukan fokus dalam bikin solusi yang relevan dan on point gitu. Nah, what you need to keep in mind adalah sebentar. What you need to keep in mind adalah make sure, nah ini tadi ada yang mention some roles gitu ya. Some roles itu ada mungkin dibantu oleh supporting functions. Jadi ada nggak semua fungsi harus di overlap, harus diduplikasi di setiap divisi ini supaya kita maintain cost effectiveness obviously. Nah tadi Mbak Endang mention shared service. Nah this is why shared service is needed. Sometimes support function itu nggak perlu ada di setiap divisi, setiap business unit, hanya mungkin di atas supaya dia bisa mensupport ya setiap business unit tersebut gitu ya. Ada juga yang sebenarnya emang distinctive buat si customer segment itu yang nggak bisa direplikasi. Jadi hal-hal di role-role itu yang nggak bisa direplikasi, obviously perlu manpower di role itu basically. Nah, next adalah matrix. It's my favorite, difficult juga. Ini organized by dual reporting line. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang sekarang di Matrix tahu susahnya, beratnya, kompleksnya kali ya untuk punya dual reporting line. Nah ini hardest to manage. Jadi manage in balancing of power and also workload gitu ya. Jadi kenapa sih ada perusahaan yang memilih model seperti ini? Karena ini dilihatnya efficient. Karena kita lihat resource-nya juga di-share gitu ya. Jadi ada balance untuk fungsi, mereka bisa sharing resource, tapi si project manager ini tetap fokus dengan P&L setiap setiap project-nya gitu, sehingga mereka bisa fokus dengan goals-nya, tapi dengan bantuan resources yang ada di sini gitu. Nah, tetap dengan si production manager ini tetap fokus dengan kualitas yang ada gitu. Jadi balance of power nih soalnya yang product manager ini fokus, ini ada typo anyway, yang ini misalnya R&D manager dia fokus sama kualitas R&D, tapi di sini juga fokus sama results gitu. Jadi kadang-kadang balance of power ini harus di-manage really well for matrix structure. Nah, what you need to keep in mind, sometimes ada decision yang agak lambat karena some people just don't like to make decisions at that some point in time. Lalu conflict goals mungkin, dan yang harus di make sure adalah yang penting ada orang-orang yang di sini harus ada clear direct reporting line. Jadi dia reporting line-nya ke siapa harusnya? Ke sini kah? Ke sini kah? Dan dotted line itu second reporting line, tapi yang supportive gitu ya, jadi OKR-nya itu dapatnya dari yang direct line, yang reporting line tetap dia untuk overseeing the quality of the work gitu sih. Tapi matrix ini a bit hard to manage, so definitely use with caution. Nah, terus tadi yang udah common gitu ya, common structure. Sekarang kita ngomongin soalan not so common structure. Ini aku share 2. Yang pertama adalah Spotify case study nih. Spotify dia itu terkenal ya untuk desain organisasinya menggunakan agile teams. Jadi kalau ngomong agile kita ngomongin chapter, squads, and tribes, and guild gitu ya. Nah ini organized by network of teams gitu. Jadi line-nya ini loosely coupled, tightly aligned. Jadi si orang-orang ini rasanya bisa kemana-mana tergantung project yang ada lah basically. Jadi kalau sampelnya, misalnya kalau SWOT itu tim yang paling kecil, itu misalnya squads of mobile app software development. Jadi ada tim yang bisa membantu bikin software development. Lalu di squads ini
tergrup dalam tribes gitu ya. Jadi bisa squad tribes. Tribes ini contohnya mobile app ini tergabung di dalam SME Solutions Group gitu. Jadi ada macam-macam solusinya salah satu mobile app. Nah, tribes ini juga akhirnya ada chapters juga. Nah, chapters ini adalah fungsi-fungsi yang memanage kualitasnya gitu loh. Jadi ada chapter iOS developer, chapters UX designers yang make sure kualitas sama depth expertise-nya tetap dijaga gitu ya. Nah, sambil dia bekerja dengan result-nya. Lalu ini juga ada loosely coupled guild. Guild ini misalnya interest group yang ada di dalamnya, di dalam perusahaan itu yang sesuai kebutuhan pada saat itu. Ini contohnya new venture, ada community group yang lain mungkin bisa gitu ya. Nah, apa yang bagus di org design ini adalah balancing autonomy sama accountability. Jadi setiap orang yang ada di organisasi ini mereka bisa tuh make decisions atau kira-kira make some kind of decision untuk berada di beberapa project itu as long as they can manage, dan they have a high accountability juga karena they feel that they make decisions and being part of that team gitu ya. Nah, ini juga bikin flexible and nimble teams of organizations karena kita bisa create group dan disband group when needed gitu. Jadi kalau udah selesai ya pecah, disebar ke beberapa project lain gitu tanpa merubah structure yang ada segala macam. Jadi lebih nimble. Tapi caution on that adalah easier said, tough to implement karena memang butuh high accountability dari semua orang yang ada di sini untuk manage their own work. Jadi untuk orang-orang yang nggak biasa manage their work, orang-orang yang harus disupervise really well, ini nggak pas di dalam tim seperti ini gitu ya. Jadi sometimes juga it's easy to get lost nih in the ocean nih. Jadi orang-orang yang ada di sini harus punya high grade of proactiveness. Jadi harus lebih proaktif, harus lebih tanya, being part of the team gitu. Jadi harus terlihat result oriented dan terlihat kolaborasinya. Dan checks and balance. Kadang-kadang checks and balance-nya agak sulit karena kalau udah selesai grupnya otomatis mungkin checks and balance-nya agak susah untuk dilihat lagi gitu sih. Oke, so last one nih. Untuk case study yang kedua, ini aku share satu lagi yang unik gitu ya, adalah Holacracy Org Model. Waktu itu siapa tuh yang tanya Holacracy seperti apa? Ini case study-nya Zappos. Jadi Zappos perusahaan e-commerce. Ini dia terkenal sama Holacracy model gitu loh. Nah, Holacracy ini seperti apa sih? Kalau menurutku ini basically teams of teams juga lah ya. Tapi ini digrupkan terhadap specific project atau specific issue yang ada pada saat itu gitu loh. Jadi kalau ada basically dia ada beberapa circle yang besar, semua orang boleh masuk. Tapi kalau sudah selesai orang bisa pindah ke circle yang lain gitu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setiap orang punya batch masing-masing yang semakin banyak mereka menyelesaikan tas-tas di dalam project-project itu, akhirnya mereka semakin banyak batch-nya gitu. Itu yang terlihat sebagai their results gitu ya, kontribusi di perusahaan itu gitu. Jadi ini basicnya adalah self-management model, self-managed team ya, gimana issues and challenges ini pekerjaannya ini works around issues and challenges atau by projects. What's good adalah freedom to take part of the team you want to learn from. Kadang-kadang kita can choose which team we want to work on. Dan definitely greater learning opportunity karena artinya kita bisa belajar dari banyak orang gitu. Biasanya timnya nggak lo lagi lah biasanya gitu. Tapi what you need to keep in mind in this kind of model, in the long run, it won't be sustainable. Kenapa? Karena people tend to find work itu harusnya lebih more predictable, more structured work instead of loosely seperti ini gitu ya. It's good for the short term, tapi for long term, I think it's not going to be sustainable gitu. Nah,
balik lagi, if you're talking about flat structure, it's good, but then at the same time it provides unclear career path nih gitu. Jadi mungkin bisa dilihat what's good and what's not good. Ini terlihat apakah org model ini pas buat kita gitu ya. Tapi it's always good to know dan always keep in mind mungkin dalam satu project kita bisa bikin model seperti ini gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu semua berubah dulu. Mungkin ada satu project di mana ya udah kita bikin beberapa tim yang seperti ini gitu. Let's see how it goes gitu ya. Jadi bisa dicoba. Oke. Nah, dari sini yang mana nih yang kita pilih ya kan? Jadi balik lagi go back to our very own concept of org design. Choose the one that's right for your organization, gitu ya. Choose yang paling baik buat organisasi Anda. Dan ini just because the org design looks cool, all trendy, doesn't mean it's also right for your team. So you have to be mindful on that. If you are interested to try new org design, do it in phases. Jadi harus nggak bisa langsung do it in one time. Jadi harus do it in beberapa fase. Mungkin harus launch pilot dulu. Kita cari lesson learn-nya, baru kita improve dari situ gitu. Nah, tadi kita ngomong org structure, org design gitu ya. Sekarang kita ngomong change management, which is the hard part. That's what I said. Change management itu kayak gimana sih? Ini sih aku bisa lihat, imagine if someone organize your home. Jadi ada orang yang organize your home gitu, redecorate your home, dan kita nggak tahu orang itu siapa dan tujuannya apa. Tiba-tiba udah beresin furniture, udah berantakan aja gitu di mana-mana. Jadi kita juga nggak tahu nih, di mana kita tidur, di mana kita makan, di mana kita nonton TV gitu. Dan tiba-tiba ada orang baru aja yang masuk gitu tanpa kita tahu gitu ya. Nah, changing an organization itu rasanya seperti itu. Jadi kenapa itu stressful? Karena banyak sekali unknowns-nya, banyak sekali yang kita nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu apakah pekerjaan kita atau kita ini tetap relevan setelah perubahan itu terjadi gitu. Jadi in transformation ini ada namanya project management ya, obviously yang terkait dengan proses, workflows, very project centric yang kita harus jalankan. Dan parallel in that ini adalah change management, manajemen perubahan. Ini terkait komunikasi, education, socialization, roles and roles and responsibilities terkait manusianya juga gitu ya. So both runs in parallel dan must be managed well juga. Nah, di dalam change management model ini ada dua teori yang bisa membantu. Pertama adalah Kurt-Lewin change model namanya. Jadi kalau ada tahu Lewin change model, ini basically bisa dilihat satu organisasi itu sebelum dia berubah, dia harus unfreeze the current status gitu, release the status quo gitu. Jadi si organisasi itu harus recognize the need for change, determine the needs apa yang harus dirubah, dan dengan perubahan structure, proses, teknologi juga berubah. Jangan lupa kita merubah budaya kita juga. Karena kalau misalnya hard infrastructure sudah dirubah tanpa dengan soft infrastructure, it's not going to work gitu ya. Nah, ini juga mesti ada strong support from the top management. Dan kita harus juga manage, understand doubts and concerns because there will be lots of them. Setelah kita unfreeze the status quo, baru kita ngasih tahu these are the changes gitu. We have to plan, implement, dan juga membantu tim kita melihat konsep-konsep yang baru itu gitu. Nah, oke. Untuk setelah itu adalah refreeze gitu ya, karena setelah kita udah mengintroduce new concept, baru di refreeze lagi nih, kita
kita jadikan itu culture kita yang baru, kita jadikan itu budaya baru gitu ya. Jadi perubahan itu harus di-reinforce, di-stabilize, integrate the changes, dan juga celebrate sukses gitu ya dalam tim. Nah, tadi kita ngomong Kurt Lewin, sekarang yang kedua kita mau ngomongin Kotter. Jadi Kotter ini terkenal dengan 8-step change model. Nah, 8-step change model ini melihat journey-nya change management ini diawali dari creating success gitu, creating ecosystem for change, lalu enabling the change, habis itu baru implementing or sustaining for change. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari teori yang sama, dari teorinya Kurt Lewin, ini sebenarnya dipanjangin sama Kotter jadi 8 gitu ya. Oke, terus jadi Kotter ini diawali dengan create some sense of urgency. Jadi dari kita komunikasinya adalah kenapa kita harus berubah? Why do we need to change? What's in it for me? Jadi bukan what's in it for you, business leaders, but what's in it for me. Jadi setiap employees itu harus punya komunikasi yang pas dan tepat. Kenapa perubahan ini baik untuk saya, gitu ya. Untuk saya pribadi, bukan cuma tim, but saya pribadi. Jadi make sure aja komunikasi itu bisa sampai dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa mereka, gitu. Lalu setelah itu form a powerful coalition. Jadi ini adalah di mana kita assign key champion of change yang diambil dari divisi-divisi yang terkait, gitu ya. Orang-orang ini akan membantu kita mengkomunikasikan perubahannya dan membantu orang-orang di tim itu mengerti tentang perubahan yang ada. Lalu jangan lupa create vision of a change. Jadi perubahan ini kan always painful gitu. Jadi kita juga jangan lupa ngelihat visi ke depan seperti apa. Memang painful sekarang, tapi kita juga harus lihat banyak apa sih visi ke depannya. Nah, keempat sampai ke 8, obviously communicating, empowering, terus make sure quick wins ya, yang selalu saya sharing, quick wins jangan lupa. Lalu setelah itu adalah sustaining the change, make it stick. Jangan sampai kita udah berubah, capek-capek segala macam, ternyata budayanya masih belum berubah, masih seperti yang lama. Jadi itu yang bakal nggak sustainable gitu. Nah, some notes on change. Ini obviously perubahan itu sangat sulit. It takes time to process. You have to communicate on the why. And then it needs to have a strong commitment from the leadership team. Jadi nggak bisa tuh si leadernya cuman yes I'm committed tapi dia nggak pernah datang meeting, nggak pernah involved in the group, nggak pernah involved in the process. Setiap leadership itu dia harus visibly hadir di setiap perubahan atau setiap meeting yang ada, sehingga itu akan menambah kepercayaan terhadap tim yang di bawahnya bahwa perubahan ini akan terjadi dan perubahan ini sangat baik buat perusahaan dan buat timnya gitu. Nah, terakhir juga perubahan ini jangan lupa untuk men-treat employees kita as they are, treat human as human gitu ya. Nah, kenapa saya sharing satu lagi ini, kalau misalnya kita ngomong perubahan pasti kita ngomong ada di masa-masa orang itu ada status quo karena denial, lalu dia frustrasi karena perubahan ini terjadi di dia. Mungkin ada masa di mana mereka ada rasa depresi, tapi setelah itu mungkin kalau komunikasinya terus dan konsisten dan kelihatan positif, kita ada quick wins, ada traction, ada progress, ini baru move ke exploration, acceptance. Dan akhirnya kalau memang baik terus, akhirnya pindah ke komitmen. Jadi kalau misalnya kita lihat employees ini mulai frustasi, not sure segala macam, jangan khawatir, terus saja kita punya consistent communication, consistent messaging, dan memang perubahan ini baik buat semua, just move forward gitu ya. Nanti lama-lama mereka akan ikut. Okay, so to sum up, choosing the right organization for your business by focusing on its purpose. Balik lagi nih untuk check and balance, ini sesuai dengan purpose kita atau enggak. Kalau enggak, then gimana caranya supaya terus sesuai. Terus yang kedua,
if you fail to plan, you plan to fail, basically. Jadi perlu perencanaan yang matang, sangat matang sampai ke detail, sedetail mungkin gitu. Lalu treat change management seriously and thoughtfully. Jadi seriously benar-benar mesti ada comprehensive project management dan thoughtfully make sure we treat human as humans gitu ya. Dan yang keempat, don't forget to celebrate quick wins and also wins gitu ya. Okay, so that's my last slide. Thank you so much. Jadi ini aku biar nggak bosan lah ya. Ini terakhir. What if we don't change at all and something magical just happens? Jadi mungkin kadang-kadang dalam proses perubahan ini bikin frustasi, bikin kayaknya mendingan nggak usah aja kali ya. Tapi justru yang kita harus lihat kalau kita tidak berubah dan orang lain yang akan merubah kita. So, sebelum orang lain merubah kita, kita harusnya merubah diri kita, organisasi kita, supaya jalannya bisa lebih baik lagi. Alright, thank you so much. With that, I will stop my screen sharing. Oke, thank you so much Mbak Reno. Ini kayaknya saking kerennya materinya sampai freeze semua juga nih. So how to unfreeze? Ayo teman-teman, Bapak Ibu, kita mulai berdiskusi. Malam ini aku kan dibantu sama Abang Ganteng pastinya ya, Bang Victor Manurung. Deh, kacamata lo gila anjing. Ya, siwal kalau pakai kacamata. Kadang-kadang lo ya, Ren. Ayo Bang Fikar, tadi ada pertanyaan kayaknya. Oh iya nih, sesi yang menarik ya Sis Reno, luar biasa. Jadi banyak sekali insight ini, kalau ibarat perkataan sekarang ini isinya daging semua nih gitu loh. Banget. Jadi mudah-mudahan nanti aplikasinya susah banget itu ya. Iya. Tapi mungkin proses. Coba kita mulai dari hal yang paling umum biasanya yang orang tanyakan. Biasanya sih ya. Waktu kita misalnya join pada sebuah perusahaan startup mungkin atau enggak, bisa jadi di perusahaan yang saat ini. Kira-kira yang pertanyaan umum yang bisa ditanyakan itu biasanya gini, struktur dulu atau bisnis proses dulu? Nah, dari pertanyaan itu kira-kira yang paling urgent yang mana dulu nih? Nah, itu gimana tuh? Oke, wah thank you so much. Sambil nunggu pertanyaan ya. Kayaknya udah ada yang mulai nih banyak. Oke. Ya, that's a really good question, dan itu sebenarnya yang selalu ditanyakan oleh para startup founders. Dan dari segi OD gitu, jawabanku selalu sama. You have to create the organization design even before you hire your first batch of teams. Jadi sebelum orangnya itu masuk, bikin kotak-kotaknya dulu gitu loh. Jangan sampai orang udah masuk baru lo bikin kotaknya. I think it's a bit too late. Karena misinya org design itu supaya kita sudah address pekerjaan apa saja yang sangat penting yang harus dikerjakan sekarang, dan siapa skill set apa saja yang kita perlukan. Dari di situ kan sebenarnya gampang kita bikin JD ya, and all that stuff. Jadi aku selalu recommend untuk para startup founders sebenarnya just keep in mind dalam 12 bulan lo mau ngapain sih? KPI lo dalam 12 bulan berarti kan mereka harus ada traction gitu. Lo mau ngapain aja? Apa yang mesti dikerjain, deliverables-nya seperti apa setiap quarter. Nah, itu baru dilihat lo perlu orang kayak gimana dan apa saja gitu loh. Nah, dari situ sebenarnya lebih gampang untuk mereka nyari orang karena mereka udah lebih clear, dan lebih gampang juga untuk melihat rekrutmen proses itu juga lebih clear dan objektif gitu ya. Gitu Om Fijo, hopefully clear. Nah, itu kalau posisinya kita benar-benar misalnya posisi sebagai founder atau co-founder. Nah, misalnya gimana kalau misalnya kita sebagai posisi HR tiba-tiba begitu masuk kondisinya ya itu tadi segalanya sesuai mulai dari scratch gitu ya. Ternyata ini belum ada. Nah, dalam posisi seperti itu idealnya kita gimana tuh? Kita fokus ke bisnis proses atau kita yaudahlah kita lihat kondisi di lapangan and then memetakan fungsi and then baru bikin strukturnya atau gimana? Thank you Om Fijo pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita masuk terus pas rekrutmen kayaknya seru-seru aja gitu ya. Cuma pas masuk ternyata
berantakan gitu ya. Artinya gila udah nggak ada structure, nggak ada SOP segala macam, mulai dari scratch gitu ya, standar lah ya itu, standar curcol. Nah, biasanya yang aku rekomen beneran balik lagi nih, strategi perusahaan ke 12 bulan di 12 bulan ke depan mau ngapain gitu. Jadi strateginya ngapain, KPI-nya seperti apa, pencapaian hasilnya seperti apa. Terus kita lihat potret hari ini, as is ini, kita ada di mana gitu. Sejauh mana perusahaan kita ini bisa mengejar itu gitu loh. Kalau misalnya ternyata KPI-nya dia ABC, cuman ternyata kerja apa yang orang-orang yang ada cuman XYZ, ya obviously nggak bakal nyampe gitu loh. Mau kerja semasam tuh juga nggak bakal selesai karena profilnya beda gitu loh. Nah, jadi biasanya kita nggak usah ngeliat orangnya, ibaratnya orang itu nggak ada, kita lihat strateginya, kita bikin structure yang kita lihat bisa kita rekomen, baru kita lihat, kita masukin nih orang-orang ke kotak-kotaknya itu sih Om. Kotaknya kira-kira pas gak ya? Atau role-nya kira-kira pas gak ya? Ada misalnya orangnya, wah nih pas nih, tapi mungkin dia masih belum cukup. Kira-kira skill set apa yang mesti ditambah gitu sih. Atau misalnya, wah ini dia udah jago banget nih, berarti ya kita mesti make sure ini orang beneran kita kasih scope of work yang lebih tinggi, dan juga nanti disesuaikan dengan compensation-nya. Jadi balik lagi ke org design itu yang serve its purpose gitu dalam 12 bulan ke depan gitu. Menarik. Oke, mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, tapi kita coba kasih kesempatan ke member ya, Sis Iren ya. Ya. Kayaknya udah ada yang nanya nih. Nah, Alvin masih di bus, apa mau nanya langsung ke Mbak Reno? Vin? Panjang nih pertanyaannya, kayaknya bisa sampai langsung. Nomor 1 sih udah pernah ditanyain semalam sih, mungkin belum dijawab. Silakan Alvin, tuh udah nongol tuh. Alvin silakan. Oke, hai Mbak Reno. Oke, jadi pertanyaannya Mas Alvin. Thank you untuk penjelasannya nih. Gue excited banget karena lagi doyan-doyannya lah untuk belajar ini. Jadi yang pertama sebenarnya dari perspektifnya Mbak Reno sendiri, misalnya untuk perusahaan startup, ada nggak sih sebenarnya golden thumb rule-nya? Kita tahu bahwa semuanya harus berujung pada bisnis dan sebagainya, kita tahu. Tapi ada nggak sih basically golden thumb rule-nya yang peraturan dongoknya gitu? Yang dongoknya adalah misalnya maksimal tuh 3 layernya, span of control maksimal 8 dan sebagainya. Jadi agak dongoknya gitu. Ada nggak sih golden thumb rule-nya yang nggak boleh lebih dari itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, balik lagi ke pertanyaan saya kemarin, karena kan kadang-kadang seperti kata Mas Victor bilang tadi, nggak semuanya tuh kita datang itu dari perusahaan itu concepted gitu. Datang ketemu sama founder, yuk bikin perusahaan yang keren. Kan kadang-kadang tuh masuk tuh udah setengah jadi gitu ya. Entah itu jadinya bener apa jadinya salah, atau mungkin perusahaan tradisional yang boro-boro dengar kata agile. Pokoknya tradisional lah gitu. Nah, tapi kemudian kita kan mau transisi ke sana gitu. Ketika kita sedang bertransisi ke struktur yang lebih keren, tadi kan Mbak Reno bilang, yuk bilang dulu bikin start small, bikin pilot, kemudian kita scale up gitu ya. Nah, terus apa sih sebenarnya 2-3 measurement lingkungan organisasi atau kultur organisasi yang paling penting gitu. Jadi maksudnya, pokoknya nggak boleh lebih, nggak mesti pertimbangin A, mesti pertimbangin B, mesti pertimbangin C. Itu kayak kuncinya. Ketika kita bicara, pokoknya nggak boleh lebih dari itu. Nah, sama yang ketiga, pertanyaannya sorry agak panjang, artinya interesting gua. Ketika kita bicara mengenai menuju ke sana, of course, do not rock the boat gitu ya. Jangan tiba-tiba semuanya ganti satu rumah. Betul. Bagaimana sih peran struktur tradisional ketika tetap apakah tetap diperlukan dan kenapa gitu? Karena kadang-kadang ketika misalnya kita lagi mentransisi tiba-tiba kita mulai dari product development. Tapi bagaimana kemudian struktur tradisional lain? Apakah kemudian kita tetap masih punya bos atau seperti apa gitu? Jadi lebih ke apa peran struktur tradisional dalam masa transisi tersebut gitu. Thank you kesempatannya. Okay, thank you Mas Alvin for your question. So yang pertama, kalau misalnya startup, mungkin kita bisa bilang, well, kalau kita ngomong rule of thumb-nya mungkin 100 orang gitu ya, 100 orang mungkin udah cukup banyak ya. Nah, mungkin kalau aku tuh lihat maksimal layer-nya yang aku propose adalah maksimum 5 dari atas gitu, dari CEO sampai ke bawah. New hire grads itu maksimum 5, syukur-syukur bisa 4. Jadi dipepetin supaya decision making itu bisa cepat dilakukan dan bisa cepat pivot gitu ya. Jadi itu untuk layernya. Nah, untuk span of control,
kalau misalnya pekerjaannya itu berbeda-beda di satu tim. Misalnya satu tim produk gitu ya. Tim produk ternyata dia harus manage iOS, dia harus manage experience, harus manage segala macam. Nah, itu maksimum sih kalau saya bilang maksimum 5 orang sampai 7 itu maksimum. Kalau misalnya di luar 5 sampai 7 biasanya akhirnya product manager itu udah nggak bakal efektif lagi dan kualitasnya akhirnya jadi menurun gitu. Tapi kalau misalnya orang field sales yang objektifnya ketahuan, measurable-nya gampang, dan jenis pekerjaannya sama. Karena account eksekutif kan artinya kan kita cuma lihat dari numbers of visit, number of clients, number of product pitches, ya kan. Berarti kan gampang di-manage-nya, karena jenisnya sama. Nah, itu bisa lebih dari misalnya 7-10 gitu loh. Jadi bisa dilihat tergantung kebutuhannya gitu sih. Jadi not more than that gitu. Bisa dipepetin, tapi obviously kualitas si team leaders itu akan menurun dan akan banyak isu. Nah, yang kedua, culture. Culture ini penting. Obviously, kalau misalnya kita lihat yang mau berubah, harusnya yang mau berubah adalah yang punya rumah dulu ya, yang si empunya. Kalau yang si co-foundersnya nggak mau berubah, then why are we changing gitu kan, we're changing together gitu ya, along with the team. Jadi harus ada sense of urgency tadi yang di Carter process gitu, sense of urgency dari setiap orang di perusahaan itu. Guys, kita kalau nggak berubah kita bakal close the shop in 6 months, so we have to change ya kan. Jadi itu yang sense of urgency itu yang bikin orang proaktif untuk berubah. Nah, itu pertama. Kedua, harus punya visi yang sama gitu. Vision alignment itu sangat penting gitu. Jangan sampai even the co-foundersnya visinya beda-beda. Kalau visi beda-beda artinya perubahannya juga beda-beda. Nah, itu harus di-align dari awal sih. Apalagi waktu timnya masih nggak terlalu banyak ya. Jadi mereka masih bisa memanage dinamika di dalam tim mereka sendiri harus lebih solid lagi. Yang ketiga adalah willingness to change kali ya. Makanya kalau hire orang yang masuk ke startups, mereka harus berani dengan perubahan karena startups itu sangat berubah banyak ya, perubahannya itu sangat signifikan, sering. Orang itu berani untuk speak up juga kalau ada masalah, ada tantangan, nggak diem aja, dan orang itu berani untuk adapt gitu, untuk adapt dengan perubahan yang ada gitu sih. Jadi mungkin culture of coachability, adaptability itu menjadi hal yang penting dalam perubahan-perubahan seperti ini gitu. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, struktur tradisional tetap diperlukan. Yes, kalau misalnya kita melihat perusahaan yang besar sekali dan kita bilang, okay, let's decide on some pilot gitu, kita bikin some kind of mini startup, we want to see what it looks like, right? Struktur tradisional tetap perlu bukan karena struktur tradisional itu yang memanage business continuity yang ada gitu loh. Jadi jangan sampai terlalu rock the boat too much. That's what you said. Klien kita masih perlu di service, supplier kita masih perlu di support, ya kan? Marketing kita harus tetap dikerjakan gitu. Jadi jangan sampai kita kerjain satu gerbong bisnis kita yang sekarang belum diberesin gitu loh. Nah, pentingnya per fase dan menggunakan pilot adalah supaya kita manage perubahan tapi sambil memanage business continuity yang sudah ada gitu. Gitu. Bro Alvin, semoga menjawab gitu ya. Thank you. Iya. Masih ada lanjutan, Bro? Cukup? Oh, ini mau nanya. Ya, satu lagi Mbak. Aduh, maaf ya, abis ini gue diem deh. Abis ini berarti koinnya udah mau habis. Abis ini koinnya habis. Oke, abis ini piring cantik. Gini, Mbak, kita kan ini kan prinsip pembelajaran ya. Kita tahu sesuatu itu salah kalau dicoba, gitu ya. Kita tahu, ternyata organisasi ini kecepatan, pindah. Ternyata di sini orang pada takut mesti disupervise, kebiasaan disupervise gila-gilaan, jadi begitu dikasih kebebasan mereka bingung mau ngapain kebebasan itu. Dari Mbak Reno, kapan kita tahu kalau kita salah langkah? Apa early misshap indicator? Kapan kita taw kalau
aduh kejeblos gitu. Kapan kita tahu kejeblosnya? Apa definisi kejeblosnya gitu? Salah kebanyakan. Apa tuh? Thank you. Ya, nah, sorry gue ketawa duluan soalnya kalau misalnya lo salah langkah berarti harusnya lo udah nggak di situ lagi. Kalau udah ada yang masuk ke job resign, gue rasa sih ya. Tiba-tiba pas masuk kantor tiba-tiba kuncinya udah nggak bisa dipakai. Oh, kalau itu yang salah Alvin, kayak bukan salah organisasinya. Berarti udah salah langkah banget ya kan. Oke. Salah alamat itu. Kalau misalnya dalam prinsip change management, salah langkah sebenarnya nggak perlu terjadi. That's why dalam kalau misalnya tadi yang kemarin kita ngomong journey to OD process, data analisanya, diagnostiknya emang harus kuat dulu, harus sound dulu. Jangan sampai tiba-tiba belum ada data yang solid, terus kita tiba-tiba berubah. Itu seperti mau coba nyetir Tesla tapi ternyata biasanya coba nyetirnya Avanza, percuma gitu kan. Jadi berantakan duluan gitu loh. Jadi harusnya tidak ada terjadi. Cuma dalam change management process juga kita ada komponen di mana setiap perubahan itu pasti harus ada risk mitigasinya. Harus mitigate the risk. Jadi kalau misalnya just in case this happen, plan apa yang kita harus kerjakan? Just in case this happen, plan apa yang harus kita kerjakan? Itu harusnya part of the change management process. Dalam perubahan seperti ini biasanya orang-orang yang sudah experience bisa memprediksi kalau kita mengerjakan A, mungkin tendensi seperti ini. That's why we have to do this supaya kita nggak kalang kabut misalnya gitu. Jadi harusnya mishap itu harus diminimalisir mungkin supaya tidak mengganggu business continuity yang ada saat ini gitu. Itu Mas Alvin hopefully bisa menjawab. Oke. Thank you. Terima kasih. Konya habis. Thank you question-nya ya, Bro Alvin ya. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin Sis Iren ya? Kayaknya ada banyak nih. Ada dari Rama ya? Yes. Bang Victor apa aku yang bacain? Jadi menurut aku ya karena kita waktunya ini dan nggak lama kan, kita nanti setengah 9 akan close. Jadi masih ada 6 pertanyaan. Menurut aku mohon maaf mungkin mic-nya nggak usah dibuka. Jadi langsung kita bacain aja kali ya Pak. Iya, silakan. Ya. Yang Rama dulu deh ya bagi aku ya. Selamat malam Mbak Reno, keren sharingnya. Bagaimana metode atau cara diagnos yang efektif dalam menentukan bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terima kasih. Oke. Ini Mas atau Mbak ya? Mas. Kayaknya Mas. Jadi Kak biar netral. Tadi sempat nongol sih kayaknya Mas ya. Oke. Mas Rama. Oke, thank you for the question. So, mungkin harus dilihat recording kemarin kalau belum join, itu aku udah share metode manage melihat diagnostic, OD diagnostic model. Ya, itu juga ada teorinya. Jadi teori itu yang memang sudah teruji ya, teruji lama yang sebenarnya kita langsung bisa pakai gitu. Teori yang pertama adalah dari STAR model ya, J. Galbraith, yang dia mengakses ada 5 komponen di organisasi, yaitu salah satunya strategi, proses, and all that stuff. Yang kedua adalah McKinsey 7S model. Jadi McKinsey 7S model itu dia yang bisa bantu kita mengakses both hard infrastructure sama soft infrastructure terkait dari strategi, proses, lalu skill set yang ada, kapabilitas yang ada, itu semuanya bisa kita pakai untuk sekarang. Untuk mengambil data, obviously ini bisa dilakukan dengan ya FGD, observation, and then interviews, dan juga questionnaire juga, obviously surveys gitu ya. Jadi banyak lah ya, kuantitatif, kualitatif, similar types to user research gitu. So hopefully membantu ya, Mas Rama. Thank you. Ya, oke. Mungkin Sis Iren, kalau yang belum sempat join kemarin itu kita nanti materi lihat di mana ya? Kita sih punya recordingnya, jadi mungkin nanti kita bisa share di Telegram dan Next Gen WhatsApp ya Mbak. Lalu materi boleh di-share nggak Mbak? Boleh, tapi ada koinnya.
Baiklah. Yang kirim GoFood ke rumah Mbak Reno boleh dapat materi. Yang enggak gitu ya. Boleh, Lihat boleh. di sini ya, Lihat di lihat situ di deh. sini ya. Ya, Ada di linknya bawah di sini. ini. Oh, di bawah, oke. Oke, next question Oke. ya. Next Dari question. Sagita tuh Bang, pertanyaannya. Dari Sagita, oh panjang juga Yes. nih ya. Sebentar. Mbak Sagita. Mbak Reno, terima kasih banyak untuk ilmunya ya. Oke, sama-sama. Lu bukan Reno. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang mulai semi-shifting dari hierarki menjadi kayak seperti agile. Sel atau agile. Organisasinya hybrid, contohnya di tambang. Misalnya untuk PMS-nya struktur agile di head office mulai menggunakan OKR. Struktur tradisional di site ada yang masih KPI. Pak Reno, ada tips dan trik penentuan kompetensi model, job F-nya, job grade-nya untuk grup yang shifting ke agile seperti apa? Thank you ya. Kira-kira gimana tuh? Ini seru banget ya. Ini Site sama headquarters-nya beda. beda. Ya, ini mungkin dia emang lagi ngetes sih, ngetes hybrid model, which is fine gitu ya. Cuman sebenarnya harusnya sebelum dia pindah jadi organisasi hybrid, ini kompetensi model, job eval, segala macam sebenarnya udah selesai dulu sebelum pindah. Sehingga ini kayaknya putting the udah jalan, tapi akhirnya ininya kayak setirnya nggak ada atau joknya nggak ada gitu ya. Jadi kurang pas aja sih. Jadi harusnya sebelum perubahan itu dokumen-dokumen yang diperlukan, kompetensi yang diperlukan harusnya sudah disiapkan dulu gitu loh sebelum berubah. Nah ini karena sudah terjadi, mungkin harus dilihat lagi. It's not about about the model, tapi about skill set dan kapabilitas yang diperlukan di tim itu gitu. Tim itu apa, seperti apa, sukses matrix di tim itu apa, secara tim gitu, KPI-nya seperti apa, lalu dibikin kompetensi model obviously. Nah, job grading ini harusnya jangan sampai terlalu rocking the boat too much. Artinya job grading ini harusnya nempel ke struktur yang tradisional, struktur yang ada dulu sekarang gitu loh. Jangan sampai dia bikin create kerajaan sendiri. Nah itu a bit I think it will create another inconsistency di perusahaan which is not good gitu ya. Jadi mungkin untuk job grading ini harusnya sama dengan yang ada di perusahaan di headquarter-nya sih gitu. Oke, hopefully membantu. I think ini butuh diskusi analisa lebih panjang sih. So I think definitely mesti didiskusikan sama expert sih. Oke, thank you. Next ya, ini dari siapa nih, Rin? Erwin Garibaldi ya. Change management itu cukup panjang prosesnya. Bagaimana change management zaman now, di mana perubahan itu cepat sekali dan organisasi harus beradaptasi, gitu ya pertanyaannya. Ya, thank you for the question, Mas Erwin. Ya, cepatnya atau lambatnya itu memang tergantung seberapa cepat atau tidak seberapa cepat perusahaan si tim itu evolve gitu ya. Obviously untuk size company yang sudah 500.000 lebih, obviously itu harus disesuaikan. Beda dengan startup yang mungkin masih 100, 300, 500 yang harusnya bisa lebih cepat beradaptasi. Jadi balik lagi nih, jangan kita lihat orang lain, wah mereka bisa cepat dalam setahun. You cannot use that as a benchmark gitu. Use that as a comparison, but don't use that as a way, wah berarti kita harus lebih cepat lagi atau kita harus sama cepatnya. Mungkin ada hal-hal bisa lebih cepat, ada hal-hal yang mungkin butuh waktu aja buat beradaptasi gitu. Nah, kalau misalnya prosesnya itu menurut saya Kurt Lewin sama Carter itu adalah proses yang memang biasa terjadi dalam change management. Jadi setiap komponen itu harus ada. Kalau misalnya kita skip satu level, itu takutnya ada unintended consequences yang akan terjadi dalam perubahan itu. Be mindful, perubahan itu agak sulit, panjang, arduous proses, perlu di-manage really well gitu loh. Nah, cepat atau tidak cepatnya itu tergantung how fast we are as an organization mau berubah gitu sih. Oke, so hopefully membantu Mas Erwin ya.
jawabannya. Atau mungkin Thank gini you. kali, ini biasanya periodenya kali ya. Apakah kita bisa menentukan apa per tahun sekali atau mungkin per berapa tahun gitu? Untuk Kali ya, kalau baiknya ya organisasi. untuk merubah organisasi biasanya kalau misalnya modelan startup ya, obviously mungkin setiap semester harus di-review. Per 6 bulan bisa di-review. Tapi kan untuk mereview itu kita mesti punya data. Nah, cukup waktu nggak kita punya data yang cukup untuk kita bisa bikin decision making yang sound. Data itu kan harus ada waktu untuk dikumpulkan, FGD and all that stuff. Untuk perusahaan yang lebih dari misalnya udah 800, 1000, obviously butuh waktu. Mungkin untuk ngambil data aja butuh waktu lebih dari 3 bulan sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya per 6 bulan, well that's a bit too much ya, too soon gitu sih. Karena untuk mencapai perubahan itu juga butuh waktu untuk adjust juga kan di perubahan yang baru gitu. Jangan sampai belum sempat adjust tiba-tiba udah berubah lagi gitu. Itu yang bikin orang capek sih. Gitu. Ya paling kalau ganti bos ya, ganti bos puncaknya gitu. Setahun sekali, 2 tahun sekali gitu ya, repot ya. Itu kejauhan jadi nggak ngaruh juga kali kita ya. Ya, mungkin siapa tahu ada pertanyaan terpendam gitu, perusahaannya ganti-ganti bosnya cepat gitu. Kadang-kadang beberapa perusahaan tertentu setahun sekali, 2 tahun sekali gitu ganti pimpinan ya ganti lagi gitu kan. Itu lumayan tuh. Jadi bukan karena bisnisnya tapi pimpinannya. But I don't know. Betul. Oke, Mbak Iren. Benar. Yes. Lanjut ke next question mungkin. Kalau aku mikirnya tuh bukan leadernya, biasanya leadernya ngelihat tren baru, jadi biasanya pengen follow aja gitu yang lagi ngetren sekarang. Nah itu kocar-kacir tuh di tengah dan di bawahnya, karena belum selesai yang satu udah berubah lagi gitu. Nah, itu betul. luar biasa. Curcol. Ya. Oke. Next question dari Mbak Ignatia atau Ignatia ya bacanya. Ignatia Aditya, Mbak Reno, aku masih awam banget nih untuk yang Matrix, Holacracy, dan yang di Spotify. Kalau untuk organisasi yang jumlah staff dan officer-nya masih besar banget dan pekerjaan clerical dan administrasinya masih banyak banget, bisa nggak sih dibuat ke salah satu organization design itu? Oke. Thank you for the question. Ini Mbak Ignatia atau Mas Ignatia ya? Mbak. Aku tadi lihat. Mbak, oke, sip. Thank you Mbak Ignatia for the question. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kitanya sendiri yang memfasilitasi perubahan itu nggak terlalu mengerti dengan organisasi desain itu, rekomendasi dari aku mendingan stick to the ones yang we're comfortably doing. Karena artinya kita juga nggak bisa melihat memitigasi resiko yang ada gitu ya. Kita lihat pros and cons-nya, kita jagain, kita bisa predik gitu di awal. Itu mendingan jangan. Kalau Mbak Inaktia bilang, wah jumlah staff-nya banyak, officer masih besar, clerical administrasi masih banyak. Ini sih aku bisa lihat masih banyak decision making itu decentralized di pucuk pimpinan yang mungkin lebih senior gitu loh. Jadi mungkin yang paling pas saat ini mungkin ya tetap hierarki dulu sambil orang-orang yang staff ini kita promosiin, kita develop sampai mereka bisa punya kapabilitas untuk menjadi team leaders juga. Nah, itu mungkin nanti bisa lebih flat, organisasi lebih flat supaya decision making-nya bisa lebih cepat gitu sih. Jadi kalau untuk perubahan sih jangan terlalu drastis ya, harus pelan-pelan sih. Gitu. Thank you. Mungkin bisa yang tadi Mbak Reno share juga ya dari proses freeze to unfreeze itu ya. Jadi didiagnosa dulu kebutuhannya, terus apakah emang udah necessary untuk merubah organization-nya gitu ya Mbak. Itu bisa di-follow tuh, bisa bikin ini dulu kayak tadi tuh small study atau research dulu ya. Ya. Yang Mbak Reno tuh step-stepnya tuh. Oke. Bang Victor tuh Elsa tuh. Lanjut ya. Ya. Ke Sis Elsa ya. Mbak Reno, terima kasih sebelumnya untuk sharingnya. Sama-sama. Pertanyaan dari saya Mbak. Saat ini kita sedang melakukan restrukturisasi dan bekerja sama dengan tim bisnis proses. Namun ini ternyata sangat lama prosesnya. Ada nggak Mbak tools yang dapat kita gunakan atau bagaimana cara agar kita bisa menentukan struktur yang efektif sesuai dengan dispro kita? Nah, ini kayaknya ada. Okay, thank you for the question, Mbak Elsa. I think it's very interesting. Yang saya mau tanya,
sebenarnya untuk tim yang mengurusi bisnis proses, tapi sebenarnya tim dalam bisnis proses itu lama prosesnya, then there must be something wrong in the team gitu ya. Kenapa bikin mereka lama? Biasanya kalau tim bisnis proses maunya cepat dan bisa kelihatan result. Itu mungkin jadi pertanyaan juga itu ya. Bisa di-assess dulu timnya seperti apa. Jangan-jangan di dalam tim itu banyak competing conflicts of interest di dalamnya sehingga menyebabkan tim itu akhirnya lama berprosesnya. Mungkin mesti difasilitasi grup dynamic-nya gitu. Itu rekomendasi saya. Oke, nah kalau misalnya dia bilang, oke Mbak, gue nggak mau ikutan bisnis proses, gue mau bikin sendiri, kira-kira tools apa yang bikin kita efektif ya? Balik lagi, ini mungkin tergantung seberapa besar organisasinya. Kalau misalnya biasa kepikiran, oke, buat tim HR saya sendiri dulu deh. Ya sudah, kalau gitu dilihat aja kebutuhan bisnis seperti apa, manpower planning 12 bulan ke depan apa, kebutuhannya kapabilitas yang diperlukan untuk tim HR misalnya apa, misalnya ada yang kurang atau enggak, mungkin dari situ bisa dilihat bisnis prosesnya. Kira-kira ada nggak sih bisnis proses yang dari kita itu bisa diotomasi ya? Misalnya dulunya ya bisa pakai kertas ya, sekarang jangan pakai kertas lagi lah, udah pakai online signature misalnya, lalu all the productivities and all tools itu harusnya bisa sekarang udah banyak yang democratize ya, very cheap gitu untuk punya productivity tools yang available buat semua orang dan user friendly already gitu ya. Jadi justru yang kita lihat teknologi apa sih yang kita bisa adopsi supaya kita bisa enable pekerjaan kita bisa lebih seamless lagi gitu, bisa lebih efektif lagi gitu sih. Cuman kalau kita ngomong, oke, gue mau beresin di departemen lain, well, mungkin itu harus bersama-sama dengan tim bisnis proses ini, gitu. Karena jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang semua orang lain nggak orang lain nggak recognize, dan akhirnya orang lain nggak akan appreciate. Nah, itu yang harusnya dihindari. Makanya kenapa kalau kita ngomong change champions, itu harus hadir dari masing-masing divisi, sehingga suara apa dari manapun itu bisa terdengar dan bisa terakomodir gitu. Oke, thank you Melsa, hopefully membantu ya. Agak sedikit curious ya, mungkin sepertinya kalau, tapi nggak apa-apa nanti Mbak Elsa silakan nanti kalau ada pertanyaan lagi ya. Tapi yang jelas, yang saya lihat sepertinya sepintas mungkin mereka sudah punya modelnya, mungkin. Cuman bagaimana mengukur dari model tersebut yang efektif yang mana, gitu loh. Ada nggak toolsnya? Gitu bukan? Atau anggapnya pertanyaan dari gue lah gitu. Kita misalnya sudah punya beberapa model A, B, C. Kemudian mau diputusin nih, modelnya A atau B atau C yang efektif. Untuk org design ya, Om Fijo ya? Iya. Oke. Ya, balik lagi kalau sudah ada bisnis prosesnya, sudah ada KPI ke depannya, dan kita udah lihat sebenarnya balik lagi purpose-nya. Proses org design model ini apakah sudah serve the purpose? Apakah sudah cukup dengan kita punya check and balance gitu loh. Jangan sampai power itu hanya terjadi dalam beberapa divisi. The balance of power itu harus ada di setiap organisasi sehingga decision-nya itu well sound gitu ya, well planned gitu ya. Itu sih. Jadi harus dilihat aja sih balance of power, balance of authority, balance of accountability, dilihat KPI-nya seperti apa. Jadi banyak cara dari data-data yang available kita bisa determine whether or not org design yang pas ini sesuai sama kebetulan dengan yang kita tuju lah gitu loh. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak? Yes, satu lagi ya dari ini Mbak Sugiarsi kali ya maksudnya. Mbak Reno, sharingnya sangat bermanfaat sekali. Jika kita sudah mendesain struktur yang sudah kita sesuaikan dengan RJPP, ini maksudnya mungkin rencana jangka panjang perusahaan gitu ya. Visi misi dan lain yang relevan. Kenapa? Nggak tahu PP-nya itu apa, panjang perusahaan atau pendek perusahaan. Ya udah lanjut. Bisa ya, long term, short term ya. Visi misi dan yang lain yang relevan. Bagaimana kita mengukur efektivitas organisasi yang telah kita desain. Faktor apa aja yang harus kita perhatikan. Terima kasih banyak, Mbak. Iya. Oke, thank
you for the question. Ini Mbak Thomas ya? Sugiarsi sih harusnya. Ini lebih ke Mbak kayaknya. Atau Kak, Mbak boleh ya? lah. Kak. Iya, biar netral ya. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Sugiarsi. Oke, so balik lagi, gimana sih kita mengukur efektivitas organisasi yang telah kita desain? Sebenarnya mungkin bisa dilihat dari adopsi kebudayaan baru ya, culture yang baru, adopsinya dalam misalnya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa dilihat perubahannya. Kira-kira orang-orang reseptif nggak? Orang-orang pegawai kita reseptif nggak dengan perubahan itu? Kira-kira mereka bisa menerima nggak dengan model yang baru? Ya. Nah, juga kalau misalnya kita lihat ditarik panjang dalam 6 bulan, itu bisa dilihat sebenarnya apakah balik lagi kalau kita purpose-nya kan supaya organisasi itu lebih cepat gitu ya dan lebih bisa mencapai targetnya. Nah, itu sukses matriksnya adalah beneran apakah kita bisa mencapai revenue yang kita expect gitu. Dan apakah kalau kita ngomong ada employee survey, ya boleh juga di employee survey bisa dilihat dalam 3 atau 6 bulan setelah perubahan itu terjadi gitu loh. How do they feel? How do they see the organization changes? Kalau rata-rata mood-nya positif, oke, dan move forward. Tapi kalau rata-rata mood-nya mungkin negatif atau mereka masih nggak ngerti kenapa, itu harus dilihat lagi. Change management-nya mungkin ada proses yang kita lewatkan. Misalnya dari komunikasinya, sosialisasinya, adaptasi one-on-one conversation dengan atasannya langsung mungkin belum terjadi gitu loh. Jadi simptom-simptom itu harusnya bisa dilihat dari proses perubahan post-change implementation gitu. Dan biasanya untuk tim perubahan itu mereka tetap memonitor perubahan itu dalam 3 bulan biasanya. Jadi kalau tim itu biasanya bubar jalannya nggak langsung selesai bubar jalan, biasanya bubar jalan dalam waktu 3 bulan, sehingga mereka juga memanage perubahan itu harus permanen dan harus stick to the organization gitu. Oke, hopefully membantu Kak Sugiarsi. Thank you. Oke. Bapak Ibu, kita masih punya waktu ya, berapa nih? Mungkin kurang dari 20 menit. Silakan open mic-nya, bisa tanya langsung sama Mbak Reno. Sambil nunggu ya, silakan. Iya. Atau yang tadi mungkin ada yang belum clear, mau nanya lagi boleh. Yang semalam tuh ada yang ini belum dijawab ya. Yang semalam Mbak Reno ada itunya nggak? Oke, sebentar. I think I have it on my WhatsApp. Sebentar. Sambil nunggu ada yang mau tanya, silakan ya. Sip. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Dwi Swastika. I think she's not here ya, Mbak Dwi. Oke. Oh, ada deh. Mbak Dwi ada di sini. So, Mbak Dwi, I'm gonna answer to your question. Jadi pertanyaan Mbak Dwi kemarin, apakah ada parameter atau indikasi khusus yang bisa dilihat oleh OD bahwa struktur atau desain organisasi ini yang saat ini udah nggak sehat lagi? I think that's a good question ya. Thank you for your question, Mbak Dwi. So, biasanya memang itu terlihat dari misalnya segi komunikasinya udah nggak sesuai lagi, lalu ada silo di organisasi, silo di masing-masing divisi, itu udah salah satu simptom, mungkin ada struktur organisasi yang memang harus direview lagi gitu. Lalu dari segi misalnya ternyata goals masing-masing divisi ini tidak interdependent, artinya masing-masing divisi satu dengan yang lainnya itu tidak sama jalannya. Akhirnya mereka cuman manage goal-nya masing-masing gitu sih. Nah, setelah itu baru mungkin kita bisa lihat leadership di atas itu juga mungkin goals-nya juga nggak sampai ke bawah gitu. Nah, itu salah satu simptom yang kita harus lihat, di mana
mesti perlu direview lagi organisasinya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa di-improve gitu ya. Gitu. Itu hopefully bisa menjawab ya, Mbak Dwi. Oke, terus one more question nih. Oke. Ini ada pertanyaan, yang mana ya? Ini udah dijawab belum ya? Dari Mbak Novika nih. Aku lupa udah jawab apa belum kemarin. Mbak Novika ada nggak? Nggak ada, oke. So, Mbak Novika kemarin nanya, bagaimana hubungan setiap pemilihan struktur organisasi dengan culture? Apakah makin desentralisasi, makin corporate culture, atau bagaimana? Oke, so hubungan struktur organisasi dengan culture sebenarnya sebelum struktur organisasi itu dibuat, culture ini adalah satu komponen yang penting yang harus diakses dari awal sebelum kita define the right model gitu. Jadi sebelum define the modelnya kita harus tahu ya basically visi misinya seperti apa, corporate culture-nya seperti apa, core values kita seperti apa. Dan market di luar seperti apa gitu. What kind of needs do we have to respond to our new business demand gitu ya. Jadi artinya structure itu nanti yang mengikuti kebutuhan organisasi itu. Jadi bukan kebutuhan organisasi itu tidak ada support sistemnya gitu di dalam perusahaan itu. Jadi benar-benar struktur organisasi itu harusnya mensupport business objectives gitu sih. Oke, so I think hopefully bisa menjawab. She's not here. She's not here. Anyway. Ya, kalau ada pertanyaannya apa nih? Siapa nih? HNHG itu udah dijawab ya? Kaitan strategic business dengan OD, dengan people budgeting supaya efektif. Oke, sebentar. Oke. Selain strategic business, kaitan proses OD dengan people budgeting supaya lebih efisien dan efektif harusnya bagaimana? Nah, jika perubahan dilakukan tengah tahun, nah memang kalau misalnya kita ngomongin transformative organization, sebenarnya planning ini harusnya di awal sebelum fiscal year ya. Jadi kita planning sekarang, budgeting dari awal, nanti kita manage di tahun depannya gitu, bukan tahun ini berubah, tahun ini di budgetingnya. I think that's a bit too late gitu loh. Jadi planningnya memang harus lebih awal dari itu gitu. Nah, people budgeting obviously ini terkait kalau misalnya kita udah tahu orang-orangnya dari struktur model yang kita harus lakukan, kita build or buy gitu kan. Kalau build berarti kita harus cari learning development yang kencang gitu supaya kita reskill teman-teman kita yang di dalam. Kalau buy berarti kita harus hire from outside ya kan. Nah, ya obviously itu harusnya bisa dibudgetin sebelumnya sih. Dan itu coincide with the OD planning juga gitu loh. Gitu sih. Hopefully menjawab. Jadi Bro Aga dari sini kan ya? Agak tadi. Oke, agak bukan. Kemarin kayaknya Bro Satriadi ada pertanyaan deh. Kayaknya. Coba. Bro Satriadi ada tuh. Sambil yang hari ada ini Bang Roma juga, biasanya suka nanya tuh Bang Roma. Hai Yuri. Boleh deh nanya deh satu ya. Mrs. Reno. Halo, di apa kantor nih lagi di videonya nyalain dong. Lagi di luar nih soalnya. Lagi di luar ya. Iya. Akhirnya. Olahraga loh. Iya biasa, habis olahraga. Mantap, pencitraan habis. Habis jogging. Keren banget. Ini pertanyaannya gini nih. Di kantor di ini apa namanya dikasih PR, namanya span of control. Sebenarnya boleh nggak sih bantuin jelasin span of control tuh kayak gimana sih teorinya dan harusnya seperti apa sih bikin span of control yang efektif gitu? Oke, thank you for question Bro Roma. By the way, lo kalau hashtag ganti kartu nama jangan lupa dong traktir ya. Nanti ya kalau nggak ada PSBB kita lupa dulu kalau ganti kartu nggak traktir nih. Tutup ya. Dari traktir yeah, Profesor okay, so, di Bandung. Oke.
Oke, so apa namanya kalau span of control mungkin nanti bisa lihat recording kemarin atau mungkin pagi early in the discussion ya. Basically kalau span of control artinya berapa banyak sih satu tim itu bisa punya tim di bawah satu tim leader gitu ya. Kalau pekerjaannya sama, mungkin bisa sampai 7 sampai 10 obviously normal. Ya kalau misalnya tim sales mungkin bisa dipepetin 7 maksimum 10 gitu loh. Cuma kalau timnya itu punya role yang berbeda-beda, mungkin maksimum 5 sampai 7 karena itu lebih susah untuk di-manage untuk punya role yang beda-beda gitu sih. Jadi kira-kira benchmarknya kayak gitu sih, Bro. Hopefully helpful ya. Dan good luck on the project. Oke, satu lagi dong, boleh ya? Maksudnya kalau dibilang ada narrow, ada wide gitu ya. Bisa wide lebar, turut narrow ke dalam gitu ya. Jadi ke bawah gitu. Jadi apa sih bedanya narrow sama wide in terms of span of control itu? Ya, kalau misalnya kita bilang, berarti kan kita ngomong narrow itu kan yang penting si team leaders-nya itu cuma manage mungkin 3, cuma di bawahnya jadi layernya mungkin panjang kali ya, gitu ya, mungkin definisi narrow seperti itu. Kalau wide berarti ya udah si team leader-nya manage semua orang in flat organization structure, which is ya itu ada pros and cons masing-masing. Jadi be mindful aja dan itu tergantung culture suatu perusahaan. Apakah mereka risk tolerance of ambiguity-nya banyak gitu ya, sehingga mereka bisa bikin decisions at the moment atau mereka bisa manage sepanjang itu tanpa tetap punya level of toughness-nya bagus gitu ya. Jadi menurutku jangan terlalu cepat untuk merubah satu organisasi tanpa kita tahu impact-nya seperti apa gitu sih. Mungkin bisa dibikin pilot dulu sih, Bro. Thank you. Oke. Thank you, sis. Ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Sebelum aku ada pertanyaan titipan sih. Cuma katanya nggak boleh sebutin namanya, takut perusahaannya tahu katanya gitu. Nggak, mungkin kaitannya sensitif ya. Nggak takut sensitif gini. Jadi sebagai HR kadang-kadang kita suka diberikan tugas spesial katanya. Nah, pada saat akan melakukan restrukturisasi gitu ya. Intinya kepada pengurangan bagaimana caranya kita bisa melakukan tipsnya atau melakukan caranya, fungsi mana dulu yang harus dikurangi, mana yang harus dipertahankan. Ya, itu pertanyaannya. Ya, oke. Ya, jadi aku tahu lah kenapa sensitif lah ya kalau gitu ya. super secret lah gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong reduction in force, kalau dari segi OD itu kan dia seperti organ ya, satu organ yang sebenarnya dia bisa besar dan bisa shrinking juga gitu. So it can grow and it can shrink, tergantung kebutuhan perusahaan. Lebih itu grow yang berarti kita lakukan mass hiring-nya. Tapi when we need to shrink, then sometimes we have to do the unfortunate thing, which is reduction in force. Fungsi mana dulu yang dikerjain? I think it goes back to the data nih. Jangan sampai bikin decision tanpa melihat datanya. Gitu. Fungsi-fungsi apa saja yang memang sangat critical to the organization, ya obviously jangan di-reduce. Fungsi-fungsi yang bisa dipepet atau di-shared service kan, mungkin bisa di-reduce gitu. Jadi harus di-review dari segi itu dan juga mungkin dari segi talent pool-nya. Talent yang mana aja yang kita harus keep dan talent mana yang mungkin sudah tidak fit dengan kebutuhan organisasi ke depannya gitu ya. Sad to say, but sometimes when we have to let go, and then that's the thing we need to do, unfortunately gitu ya. Tapi balik lagi, when we do these things, do it with the most dignity as possible. Jangan sampai kita melakukan ini tanpa men-treat tim kita with that respect. I think balik lagi, whatever we do in terms of reduction in force, it will go back to this company history nih. Dari sejarah perusahaan ini nanti punya sejarah. Jangan sampai yang mereka ingat adalah pada pandemic ternyata this is what you did with your team gitu ya. Jadi make sure reduction in force itu you do it with the most compassionate
as possible, then the most seamless possible for orang-orang yang terdampak. Dan jangan salah, untuk orang-orang yang tidak terdampak itu akan ada semacam survivor syndrome, di mana mereka akan ngerasa feeling guilty banget kalau mereka stay gitu. So you have to manage any kind of change very carefully and thoughtfully. Jangan sampai kita sudah melakukan tapi ternyata banyak resiko-resiko yang kita tidak terlihat. Itu saja sih pesannya Om Fijo. Hopefully menjawab ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, masih ada waktu, Sisiren? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalaupun ada yang sangat ini, nggak apa-apa, japri ke masing-masing kita. Nggak apa-apa. Semisal itu. Mau nanya Ya. dong? Mau Ya, nanya. silakan. Gue udah lihat tuh mic-nya Yuri nyala. Jadi Silakan, Miss Yuri. Halo, saya dengan Yuri. Di rumah, bentar, soalnya suami lagi nonton. Oke. Di berisik soalnya. Oke, mau nanya sebenarnya kalau misalnya kan startup itu kan changing-nya sering banget nih gitu kan ya. Sedangkan sometimes kalau di startup yang udah mulai menuju ke mature itu employee-nya udah lebih banyak sebenarnya kayak gitu kan ya. So itu gimana ya maksudnya untuk mensosialisasikan secara cepat gitu kan ya, terus kemudian acceptance ini masuknya lebih ke change sih ya sebenarnya acceptance-nya gitu. Nah, tapi seringkali kalau di startup itu in a blink of an eye tiba-tiba berubah lagi nih strukturnya gitu kan ya gitu, strukturnya berubah lagi, which is makanya one of the requirement is being agile gitu kan. Cuman Mbak Reno pernah nggak nih experience ya maksudnya kalau misalnya di situasi yang memang berubah terus gitu tuh, how to manage the employee sih sebenarnya kayak gitu. Thank you for the question, Sis Yuri. Sebenarnya kalau misalnya yang ditanya how should we manage the employee, yang kita harus tanya duluan adalah kepada leaders ini, why do we need to change so quick gitu? What are the business imperative yang bikin kita harus berubah terus gitu ya? Karena yes, definitely we need to be agile. I think that's the common norms yang kita ambil saat kita masuk startup. Tapi agility ini juga harus dilihat dari kacamata perusahaan employees yang butuh some kind of stability gitu. Jadi jangan kita mengadopsi agile tanpa blindly gitu ya. There is some level of agility yang harus dibalance sama stability gitu. Itu yang harus dilihat sih. Nah, kalau misalnya startup, mungkin perubahan organisasi setiap 6 bulan, that's really common. More than that, itu harus dilihat karena butuh waktu untuk setiap employees itu adjust 1-2 quarter sebelum dia berubah lagi gitu sih. Jangan sampai karena terlalu pengen agile, perubahan itu cepat, akhirnya tanpa stability ini bisa bikin perusahaan itu akhirnya nggak stabil gitu ya. Artinya kalau nggak stabil, apa resikonya? Yang bagus malah keluar gitu. Dan we don't want that, right? Nah, yang nggak bagus malah stay gitu karena they're just comfortable where they are misalnya, tapi yang bagus karena mereka pengen career path yang cepat, mereka butuh stabilitas dan fokus untuk pekerjaannya. Mereka lihat visinya berubah-ubah terus, I think malah the good ones will leave gitu loh. So you have to communicate this kind of predictive analysis from your end as an HR professional, so that leaders itu bisa bikin decision yang sound gitu. Oke, so hopefully menjawab ya, Sis Yuri. Thank you. Oke. Masih ada waktu atau Sis Yuri mau Dan nanya lagi? Aku actually kita masih ada 1 menit 2 menit. Actually aku pengen tanya dong dari teman-teman yang udah ikutan 2 malam ini, yang udah ikutin Semalam Suntuk, pengen tahu what is your insights ya come from this webinar ya. Kira-kira apa nih insight-nya? Kira-kira kesannya seperti apa gitu tentang ilmu OD ini. Silakan yang mungkin udah ikutan kemarin, ikutan lagi nih malam ini. Ayo, kira-kira apa? Aku dulu.
Mau dong, sharing dong. Monggo silakan. Oh, Triagung tuh. Mas Triagung ya. Silakan. Ya, udah ngikutin 2 hari. I think good Boleh session. videonya nggak? Biar tekan nama kata sayang. Buat yang lain. Kelihatan nggak ya? Mantap. Silakan, lanjut. Oke, udah ngikutin 2 hari. Thank you. Ben nongol. Sessionnya keren. Jadi buat kita-kita yang sering jalanin org chart, pakai cara-cara praktikal, jadi ngerti sebenarnya konsep-konsepnya seperti apa. Dan buat yang udah pernah ngerti, jadi refresh, terutama org chart yang baru itu ya, yang fancy-fancy, yang sekarang yang kayak Spotify dan kayak tadi. Mungkin kalau masih ada waktu boleh nanya sih, yang organisasi ala Spotify itu pada rapi nggak sih di Indonesia, dan apa hasilnya gimana? Pada sukses, apa tambah bingung atau tambah gimana? Ya mungkin itu. Iya, oke. Ya mungkin aku coba jawab mungkin quickly. Sebenarnya udah ada beberapa perusahaan yang aku tahu nerapin, dan itu rata-rata startups. Cuman balik lagi, organisasi seperti itu mungkin nggak last long. Mereka akhirnya akan ditambahin semacam struktur yang pakem di atasnya, sebelum di dalamnya mungkin mereka bisa masih tetap agile. Jadi nanti akhirnya ada kombinasi hierarki sama squads and tribes mungkin di dalam satu divisi, misalnya divisi engineering yang memang harusnya bekerja dalam teams terus gitu loh. Jadi nanti bisa dikombinasi gitu. Tapi at least harus comfortable dulu dengan konsepnya. Gitu sih, Bro Agung. Oke, kayaknya waktunya udah cukup ya, Ren? Iya. Ini udah pas 8.30. Ya. Aku mau ini. Oh, ini udah habis nih. Ya, pengen tahu nih ini yang lagi dengerin beneran pada lagi dengerin apa enggak sih? Jadi aku relain ya, aku pengen transfer GoPay-nya 100.000 yang bisa jawab pertanyaan Mbak Reno. Nah, Mbak Reno coba kasih satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Aku transfer GoPay 100.000 malam ini juga lewat akunnya Bang Victor. Enggak deh. Nanti langsung kasih WhatsApp-nya ke aku, ntar kita transfer deh. Ayo Mbak Rena coba deh kasih pertanyaan. Supaya beneran gak sih ini 2 hari ini beneran efektif, beneran valuable lah, beneran sharing yang oke banget. Ayo dong Mbak Rena, dites tuh. Ya ada. Oke, yang simple aja deh yang kemarin. Nah, yang kemarin yang malam ini udah nggak aja ya, udah masih ingat. Yang ini. Sebentar. Oke, nambah 100.000 lagi jadi 200.000 katanya. Ayo, buka. Ini kok jadi bisnis apa ya? Padahal ada sponsor yang enggak deh. Luar biasa. Ya, buka kameranya ya, sambil jawab ya. Silakan Mbak Reno. Oke. Mungkin pertanyaan pertama, sebutkan. Berarti ini 200.000 berarti 2 orang kan ya? 2 pertanyaannya. Boleh, terserah Mbak Reno deh, mau di 200.000 sama orang atau mau 200.000 2 orang. Bagi dua. Jadi yang satu kemarin, yang ini hari ini misalnya. Ya, jadi biar siap-siap nih ya, ada 2 hadiah ya. Oke, yang pertama sebutkan 5 step of OD journey yang aku share kemarin. Ayo loh, silakan. Ayo bro. Boleh jawab. Siapa nih? Mbak Sagita, silakan. Define, diagnose, decode, decide sama drive kalau nggak salah. Nah, oke bener. Siapa nih? Oke, cool. Nah, bilangnya Ibu Sandra ya menang ya. Iya. Aduh, karena nomor handphonenya ya di sini ya. Berarti beneran denger kan? Iya beneran, kalau Mbak Sagita sih gue nggak raguin. Dari kemarin Doi yang nanya, pasti nyimak banget. Satu lagi. Oke, apa satu lagi ya? Satu lagi hari ini deh. Boleh. Kalau hari ini mungkin agak kompleks sedikit karena harusnya lebih ingat lah ya. Sebutkan change modelnya si Carter. 8 step. Mungkin kalau ada yang bisa screen cap berarti lebih gampang tuh tinggal bacain aja. Halo, 8 step aku mau jawab. change model. Waduh. Silakan. Waduh, cepet banget.
Yang pertama, create urgency. Yang kedua, form a powerful coalition. Yang ketiga, create vision for change. Yang keempat, communicate the vision. Yang kelima, empower action. Yang keenam, create quick wins. Yang ketujuh, build on the change. Yang kedelapan, make it stick. Yeah, udah benar. Ya, oke. Ada untungnya di screen cap ya. Itu materinya. Thank you, Mbak Intan. Thank Mbak you. Intan sama Mbak Sagita nomor handphonenya boleh ya di situ ya. Kita nanti langsung. Anda berhak dapat Tesla. Mbak Iren ya, nomor handphonenya ya, Mbak Iren ya. Ya. Jangan lupa kontak Mbak Iren nomor handphonenya. Malam Ya ini udah ada kita foto dulu yuk. Foto dulu, foto-foto. Om Denny nyari fotografernya. Mana fotografernya Om Den? Yuri kalah cepet dia gemetar. Dia pakai Yuri pasti lo lupa screen cap. Iya, Gue screen cap di handphone sis, jadinya kok ribet gitu. Mesti belajar dari Mbak Reno pakai hijab itu, yang apa tuh Mbak, yang online. Virtual background. Virtual background hijab. Iya, ya ada di handphone, ada di itu pakai snap kamera. Yo, habis foto mungkin nanti penutup mungkin atau apa, silakan yuk. Udah lewat. Oke, thank you. Yuk foto dulu yuk. Foto dulu. Foto. Yang foto siapa? Dong. Bang Victor deh. Hah? Ini kamera nyalain dulu lah, nyalain dulu. Yuk, ayo kamera. Kamera Bang Victor ya, foto ya. Sekarang nggak usah dandan. Aduh, Yuri. Oke, udah semua? Sebentar. Tunggu sebentar. Yang foto siapa nih? Bang Victor. Oke. Ya, sebentar. Sudah semua? Yang pertama, satu, sebentar. Jangan lupa senyumnya ya. Nah, yang kedua, ini cuma ada 2 layer ya? 3 ya yes, tadi kayaknya? 2. 2 ya? 2. Udah pada ngantuk yang lain. Sudah? Oke. Sip. Oke, thank you semuanya. Kalau ada yang masih mau tanya bisa langsung ini ya, message di LinkedIn ya. Makasih. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Miss you all. Bye. Thank you Mbak Meti. Thank you Kang Denny. Terima kasih. Thank you Om Victor. Sama-sama. Thank you Iren, thank you. Makasih Mas Adin, Mas Erwin, Mbak Hasna, Mbak Anastasia, Mas Age, Mbak Ignacia, Mas Putra, Mas Donatus, terima kasih. Siapa lagi nih? Mas Hasno. Siapa lagi? Mas Ur, Sukon, thank you. Mas Arnoldus. Oke. Sagita mana tadi belum ngasih nomor handphone? Makasih Mbak Met, dadah. Dadah semuanya.